Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba si Khairul, silahkan disiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Siap, mari berdoa. Indonesia Raya. Yuk, si Andini mana? Silakan kamu pimpin kawan-kawannya di depan, nak. Yuk, semuanya silakan berdiri dulu. Kemana Irin? Nggak tahu tanpa apa ya, tanpa keterangan. Andini, Arim, Baim, Davia, Deborah, Didi, Inaya, Intan, Iren, Hadir, Hairul, Marisa, Muhammad Labib, Najwa Putri, Najia Putri, Putra, Rehan, Salsabila Ayu,
mungkin ya di rumah. Alangkah lebih baiknya kita sebelum berangkat sekolah itu harus makan terlebih dahulu. Supaya pikiran kita nih fresh, supaya fokus belajar. Ini enggak sebelum berangkat sekolah, ya udah terlambat aku langsung aja ke sekolah tanpa makan. Akibatnya apa? Di sekolah lapar, sakit perut, ngantuk, ya kan boy? Nah ya, dan ibu ingatkan jangan lupa kita untuk minum supaya apa? Supaya pertumbuhan kita semakin bagus, semakin baik. Ya Baim, kenapa kita harus minum susu Baim? Biar sehat. Sudah Ibu, kita akan masuk lagi ke pembelajaran selanjutnya. Ibu mau tanya dulu, anak Ibu ada yang tahu nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pendidikan. Kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Materinya tentang apa? Tentang Pancasila dan lambang-lambang Pancasila. Itu yang minggu kemarin. Kalau hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat dan di sekolah. Nah, itu harus kita terapkan di lingkungan manapun supaya kita tumbuh menjadi anak pintar. Mau jadi anak pintar? Mau. Pintar. Kalau mau, tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Lupa nih Bu. Gimana? Tepuk konsentrasi. Sehari-hari. Nah, tugas anak Ibu hari ini adalah menyimak, melihat, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru di dalam video tersebut. Sudah siap? Sudah siap belum? Kalau sudah silakan tangannya ditumpuk di atas meja. Ibu tidak mau geser ke sana ke sini kayak si Mbak itu. Ibu tidak mau. Silahkan kamu duduk rapi di mejanya. Nah, kita mulai ya. Tidak ada yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila. Sila Pancasila itu mempunyai lambang masing-masing setiap silanya. Ya kan? Ada bintang, ada kepala banteng, ada padi dan kapas, ada pohon beringin, satu lagi ada rantai. Nah, dia punya masing-masing simbolnya sendiri. Yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing.
Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Nah, tadi ya, Ibu lihat, Ibu mendengar, kalian juga mendengar, tidak boleh memaksakan agama orang lain ke kita, atau anak Ibu memaksakan agama ke orang lain itu tidak boleh. Kawan kita kan ada berdua yang agamanya berbeda sama kalian. Harus saling apa? Toleransi, saling menghargai. Iya, pintar anak Ibu udah tahu. Kalau misalnya kita bertetangga juga punya agama yang berbeda, kita juga saling menghargai, tidak boleh diejek. Nah, kalau diejek-ejek berarti dia tidak menerapkan sila-sila Pancasila. Pintar anak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga. Nah, anak Ibu dengar tadi sila kedua apa saja contohnya penerapan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Silakan anak Ibu tunjuk tangannya. Siapa yang tahu contoh dari penerapan sila kedua? Ayo, apa tadi? Ayo. Cepat Airul, apa Airul yang pertama? Apa Airul? Menghargai sesama menjauhi teman sedang sakit. Nah, kurang tepat Airul. Yang tepat itu Baim, bagus Baim, yaitu menjenguk kawannya yang sedang sakit. Gak apa-apa Airul, walaupun salah tetapi sudah berani untuk menjawab.
yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Nah, bermain dengan rukun bersama teman. Tidak boleh itu marah-marah sama kawan, tidak boleh. Tidak boleh berkelut sama kawan, itu tidak boleh. Itu melanggar Pancasila yang keberapa? Ketiga. Kalau mainnya bercanda boleh, tapi kalau mainnya tinju-tinjuan secara nyata itu nggak boleh ya Kak ya. Nanti bisa apa? Kena pasal. Tidak boleh. Terus cinta, apalagi habis itu cinta tanah air. Bagaimana kalau kita cinta tanah air Indonesia? Contohnya menyanyikan lagu wajib sebelum kita belajar. Itu contoh Pancasila yang berapa? Tiga. Menggunakan produk-produk dalam negeri, misalnya si Marisa beli produk channel dari Paris, itu namanya cinta tanah air Indonesia tidak? Tidak. Kalau cinta tanah Indonesia, kita harus beli produk dari Indonesia. dari buatan tangan Indonesia. Beli tas rajut dari apa namanya, pengusaha Indonesia. Paham? Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi kehadiran sosial. Kita apa dulu? Pending dulu. Kita bahas dulu sila keempat. Tadi ada bermusyawarah di masyarakat, itu ada bermusyawarah. Kalau di dalam kelas, coba Ibu berikan satu contohnya. Bagaimana caranya penerapan Pancasila yang keempat itu seperti apa? Yuk, seperti apa Ibu? Nah ini ya contohnya. Mbak In, kenapa seperti itu? Silakan duduk yang rapi. Nah, ini misalnya ya, kita akan mengadakan berdiskusi tentang pemilihan ketua kelas, terus wakil ketua kelas, bendahara dan sekretaris. Kita bermusyawarah bersama-sama kan? Disepakati mana anak ibu yang sepakat siapa yang jadi ketua. Itu merupakan pengamalan sila keempat ya. Terus anak ibu ada tugas berdiskusi bersama, itu juga penerapan sila keempat. Nah, pokoknya dia yang bersama
bersama-sama, intinya ada yang bermusyawarah. Itu adalah sila keempat. Ini ada juga ini. Misalnya anak ibu dalam kelompok ini kan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Si Andini menyampaikan pendapatnya, si Baim juga menyampaikan pendapatnya. Nah, si Baim ini tidak mau kalah sama si Andini. Katanya pendapatnya Andini ini salah. Itu tidak boleh. Yang bolehnya harus sama-sama menghargai. Andini sama-sama menghargai Baim. Baim sama-sama menghargai pendapatnya si Andini. Itu baru penerapan sila-sila Pancasila yang keberapa? Keempat. Kita lanjut yang terakhir. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Ada tadinya menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain. Ini banyak nih anak ibu dalam global ini belum menerapkan sila-sila Pancasila yang kelima. Ada ini ibu dengan mengerti ada gambarnya kurang bagus, anak ibu ejek itu bukan sikap pencerminan Pancasila. Kalau anak yang baik, anak yang menerapkan sila-sila Pancasila itu tetap tetap dipuji, diberikan pujian, ya kan? Misalnya nih ya, si Aira menggambar gunung, tapi gunungnya terlihat tidak seperti gunung. Nah, cara menghargai supaya hati Aira itu tidak sakit hati, berikan pujian. Aira, gambar kamu sudah bagus. Namun, besok-besok gambarnya harus dirapikan kembali. Itu merupakan perilaku penerapan Pancasila yang keberapa? 5. Oke, ibu. Sudah paham semuanya? Kakinya tolong yang rapi. Kalau sudah paham semuanya, ibu ada ini ada apa nih? Simbol Pancasila. Sebelumnya, yuk lambang negara kita apa? Iya, burung Garuda. Iya, burung Garuda. Iya. Terus, Indonesia itu dipimpin oleh siapa?
Ika. Apa April? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Boy, Boy kok gak ada bukunya ini? Keluarkan bukunya. Mana bukunya? Apa Boy? Oh, ini. Buku tuh Ya, ya, sudah dikeluarkan bukunya. buku apa bu? Dah, kamu catat di bukunya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Satu juga. Nah, anak ibu di depan ini ibu punya bermacam-macam apa? Bermacam-macam lambang sila-sila Pancasila. Ketinggian ya. Suara. Nah, sekarang ada 5 kan? Pancasila ada berapa nih, Bu? 5. Yuk, Ibu pengen satu orang satu untuk menempelkan lambang-lambang Pancasila. Sila pertama, siapa yang ingin? Marisa dulu. Yang mana Marisa? Belum, kita koreksi bersama-sama nanti. Dibuka dulu ini ya Marisa. Tempelkan ke berapa Marisa? Oke, sila kedua Wabil. Kita coba dulu ya. Perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Sabar. Dibuka dulu. Dah, sila ketiga Andini. Jangan dikaparan kau. Nah, itu sila keempat. Baik,
Nah, anak ibu sekarang tadi kita sudah bahas, sudah melihat ya penerapan Pancasila yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan apa? Baik. Luar kota. Lingkungan tetangga, masyarakat, dan sekolah. Jadi tugas anak ibu sekarang tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berisik, tidak ada bersuara sekalipun pokoknya. Nah, sekarang si Ricky, Andi ini Tio sama Boy satu kelompok. Dan silakan kamu putar kursi dulu. Kursinya saja, tidak ada bersuara. Pelan-pelan. Oke, sini. Nah. Najia, Khairul, Aira, satu kelompok. Sini cepat. Yang kelompok. Ya, berempat ini satu kelompok.
mendengarkan. Itu juga dapat Pancasila yang berapa? Keempat. Ayo. Pakai pensil boleh, pakai pena boleh. Pakai pensil aja. Oh, yang punya pensil, pakai pensil, yang pena. Oh, enggak apa-apa kalau gitu pakai pena. Kakinya siapa? Boy, pakai kakinya Boy. Pelan-pelan orang dosen dulu. Yuk. Yuk, lagi kita yang mana? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau di sana pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Ya. Yuk, ayo. Tidak boleh. Tek. Ya, waktunya tinggal 50 Ayo berdiskusi itu sila keberapa? Sholat itu sila keberapa? Ibu. Ayo ibu. Nah, kalau sudah dulu. Tunggu kita tunggu bawahnya. Kita akan presentasi satu orang satu waktunya. Ayo. Kelompok satu ini bagaimana? Ini ngomong aja nih tadi. Kelompok 3 ini diam dia. Oh, pintar. Ya. Kelompok 3 sudah? Oh, ya kelompok 3. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Boy,
contoh nyata itu ya. Sekolah. Siapa dia di mana? Ah, sudah ditutup. Dia tidak dicatat dengan logo lain. Yuk. Ayo mari kita. Ini kelompok 1 sudah belum? Kenapa salah? Apa itu? Buat pakai aja. Oke, jangan sudah belum? Ini kok lama sekali. Cuma lain malu ini. Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 2? Aduh, kelompok 1 ini bagaimana dulu? Ya. Ya? Alhamdulillah kita sudah semua. Kita mulai dari kelompok 3 dulu perwakilan. Siapa yang mau menjelaskan ke depan? Oke. Salam dulu saya. Kelompok duduk. Dengarkan kawannya. Ya, kita apa dulu? Dengarkan kelompok 1 dulu. Ya, salam dulu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Diskusi Oke, dengarkan yang lain. Kamu tengok. Kelompok kamu benar atau salah? Oke, di Marisa itu ada lambang bintang arahnya kemana Marisa? Oh, rajin beribadah. Terus, yang kedua Marisa kemana? Menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga? Membantu sesama. Membantu sesama. Yang keempat? Berdiskusi di kelas. Yang terakhir? Menghargai perbedaan. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang
belum kekencan